Piye teki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara LDKS ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni iman dan Islam. Ketiga kalinya, saya di sini sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara, yakni sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, kedua GWI, ketiga Mars IPM, keempat inti, dan kelima penutup. Menuju acara pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adi Putra Ramadhani. Waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min wujuhu yawma idzin na'imah bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyum mabthutha afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama tamdzakir lasta alaihim bimusaidirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhum lahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu Mars IPM yang akan dipandu oleh
Menuju acara yang selanjutnya yaitu inti yang akan dibawakan oleh Pak Iswayudi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, para peserta portasi forum ta'aruf dan orientasi siswa SMP Muhammadiyah 60-an kelas 7 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendak dan ridhonya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersua, bisa bermuajahah dan bisa bermujalasah dalam rangka untuk kita memantapkan posisi kita, posisi anak-anak sekalian di SMP Muhammadiyah 6 ini. Mudah-mudahan nantinya anak-anak memang betul-betul niat lillahi ta'ala untuk bertolabul ilmi, untuk menuntut ilmu di lembaga SMP Muhammadiyah 6. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi kemuhammadiyahan. Materi kemuhammadiyahan itu materi apa? Materi kemuhammadiyahan itu kan kalau aspek materinya itu materi mulok, muatan lokal. Jadi kalau di Muhammadiyah, kalau di lembaga atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah, seluruh siswa itu akan memperoleh pendidikan kemuhammadiyahan. Baik mulai dari jenjang sekolah dasar, ya, SMP, MTS, naik ke jenjang berikutnya SMA atau aliyah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Di situ seluruh insan atau seluruh peserta didik itu akan dididik, akan mendapatkan materi kemuhammadiyahan. Tujuannya untuk apa? Ya, kalau tujuannya yang pasti supaya mereka bisa mengenal Muhammadiyah. Sebenarnya kalau kita mendengar nama Muhammadiyah itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan di daerah-daerah sekitar kita juga banyak orang-orang yang berpaham Muhammadiyah. Dan kita perlu mengenal tentang itu. Lantas pertanyaannya, apakah nanti Pak saya ini berlatar belakang keluarga dari Nahdlatul Ulama, NU, atau dari golongan kelompok-kelompok yang lain? Apakah nanti saya harus menjadi Muhammadiyah? Pendidikan kemuhammadiyahan itu tidak menuntut anak-anak atau lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah itu tidak menuntut kepada para siswanya untuk menjadi Muhammadiyah. Pendidikan kemuhammadiyahan itu diberikan dalam rangka sebagai pengenalan. Ini loh paham Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Lagi paham Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Ini harus dicatat betul dan harus diperhatikan. Ya.
Jadi apakah Muhammadiyah membawa paham Islam yang lain? Ya tidak. Ya. Muhammadiyah paham Islamnya itu bertumpu, berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, nanti kalau dibilang kalau aku bikin gitu tuh, Jadi ar-ruju' ilal Qur'ani wa sunnah. Artinya Muhammadiyah itu ar-ruju' ilal Qur'ani wa sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di dalam memahami agama Islam menggunakan pedoman yang utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak bisa ditawar. Itu pemahamannya. Saya kira kelompok-kelompok Islam yang lain pun juga sama. Menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pijakan utama dan pijakan awalnya untuk berpaham Islam. Nah, cuma nanti ada beberapa pemahaman Al-Quran itu kan harus dijelaskan. Al-Hadis itu juga harus dijelaskan. Nah, maka Muhammadiyah itu kan gerakan Islam. Gerakan Islam, maka di Muhammadiyah itu ada ulama-ulamanya sendiri, ada ulama-ulama tarjih. Kalau di NU itu kan ada Ba'tsul Masail. Di NU itu seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah anak-anak atau para peserta didik dikenalkan dengan Muhammadiyah itu bukan dituntut untuk menjadi Muhammadiyah. Tidak dituntut. Ya, paling tidak anak-anak itu paham, oh Muhammadiyah itu paham Islamnya seperti ini, seperti ini. Nah, baiklah anak-anak sekalian, para peserta forum ta'aruf dan orientasi. Sekali lagi saya kembali ke konsep awal. Nanti kita akan berbicara tentang sejarah. Kita berbicarakan tentang sejarah. Kenapa Yai Haji Ahmad Dahlan itu kemudian membuat atau membentuk persyarikatan, membentuk organisasi, ya, yang kemudian diberi nama Muhammadiyah. Banyak orang yang tidak paham terhadap Muhammadiyah. Jadi mereka mengenal Muhammadiyah. Kalau ditanya Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu yang sholat idnya itu di lapangan. Muhammadiyah itu yang sholat subuhnya tidak menggunakan qunut. Muhammadiyah itu yang sholatnya tidak menggunakan usolli. Apakah benar jawaban seperti ini? Ya. Saya tidak menjawab salah. Jangan sampai kita nanti mengenal Muhammadiyah itu seperti orang buta yang mengenal gajah. Seperti orang buta yang mengenal gajah. Jadi kalau ada 3 orang buta disuruh untuk menjelaskan apa itu gajah, pasti jawabannya berbeda-beda. Ya, pasti jawabannya berbeda-beda. Gajah dihadirkan di di suatu tempat, kemudian masing-masing orang buta ini, 3 orang buta ini diminta untuk mendekat kepada gajah itu. Kemudian dia diminta untuk pegang salah satu bentuk tubuhnya atau dia memegang bentuk tubuhnya. Maka kemudian orang buta yang pertama diminta datang, ayo jelaskan, gambarkan gajah itu apa? Gajah itu seperti apa? Saya yakin jawabannya akan berbeda nanti dengan orang buta yang kedua. Gajah itu besar. Gajah itu tinggi. Seperti pohon kelapa. Kemudian orang buta yang kedua. Orang buta yang kedua disuruh pegang gajah dan kemudian disuruh untuk menggambarkan
tentang gajah itu sendiri. Kebetulan maka kemudian yang dimaksud gajah itu oleh orang buta yang kedua adalah gajah itu panjang. Ya, gajah itu panjang. Berbeda toh dengan orang buta yang jawaban orang buta yang pertama dengan orang buta yang kedua. Kemudian didatangkan lagi orang buta yang ketiga. Gajah itu seperti apa? Gajah itu pipih, lebar. Nah, beda lagi. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, apakah salah ketiga orang buta itu menggambarkan tentang gajah? Tidak. Jawaban mereka tidak salah. Jawaban mereka cuma kurang lengkap. Orang yang buta yang pertama tadi menggambarkan gajah itu tinggi seperti pohon kelapa. Yang dipegang itu apanya? Kakinya. Sehingga di dalam benaknya, di dalam pikirannya, oh gajah itu koyok wit kelopo. Gajah itu tinggi seperti pohon kelapa. Berbeda dengan jawaban orang buta yang kedua, yang menganggap bahwa gajah itu panjang karena kebetulan yang dia pegang itu apanya? Belalainya. Sedangkan jawaban orang buta yang ketiga itu berbeda lagi. Gajah itu pipih, ceper bentuknya, karena kebetulan yang dipegang itu adalah telinganya. Jadi jawaban mereka tidak salah. Cuma jawaban mereka itu tidak lengkap untuk menggambarkan gajah secara keseluruhan. Nah, nanti anak-anak mudah-mudahan tidak seperti orang buta ini ketika memahami tentang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu harus dipahami secara keseluruhan. Jadi Muhammadiyah itu tidak bisa dipahami, oh sing salate riyo ning lapangan iku Muhammadiyah. Sing apa jenenge sing adane Jumatan sepisan iku orang Muhammadiyah. Yang sholat subuhnya tidak menggunakan kunut itu orang Muhammadiyah. Itu sebagian kecil saja. Baiklah anak-anak, ya, para peserta votasi yang berbahagia. Nah, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 12 November tanggal 18 November tahun 1912. Ya. Sekali lagi, Muhammadiyah itu berdiri tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Nah, berarti kalau dihitung secara matematika, baik menurut Hijriah ataupun menurut Masehi, usia Muhammadiyah itu sudah lebih dari 100 tahun. Ya, usia Muhammadiyah itu sudah lebih dari 100 tahun. Sekarang ini menurut perhitungan Hijriahnya 1442 Hijriah. Berarti ketika dikurangi 1330 Hijriah, maka usia Muhammadiyah itu sudah 112 tahun. Ya. Kalau Masehinya berapa? Ya, 2021 dikurangi 1912, sekitar 109. Ya, terpaut angka yang pendek sekali, kecil sekali dengan Hijriah. Nah, berarti sama-sama sudah melampaui usia 100 tahun, baik menurut hitungan Hijriah maupun menurut hitungan Masehi. Tidak ada di dunia ini, ya, saya mengatakan di dunia ini, organisasi Islam yang usianya lebih dari 100 tahun. Coba NU sendiri, ya. Berapa? NU itu baru berdiri, insya Allah mudah-mudahan tidak salah,
tahun 1926. NU. Ya, berarti tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. 14 tahun berikutnya baru berdiri Nahdlatul Ulama. Berarti NU itu usianya sekarang masih berapa? 2021 dikurangi 1926, belum hampir sudah hampir 100 tahun. Jadi Muhammadiyah itu saudara tuanya NU. Cuma dua organisasi ini sama-sama maju bersama untuk berjuang. Kalau dulu berjuang bersama-sama untuk mengusir penjajah. Ya. Kalau sekarang berjuang bersama-sama antara Muhammadiyah dan NU untuk bagaimana memajukan bangsa kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu hanya dulu hanya dua organisasi besar itu, ya Muhammadiyah, ya NU. Saya tidak ingin memperpanjang itu. Nah, itu anak-anak. Jadi kemudian arti dari nama Muhammadiyah ini bisa dilihat dari bahasa, bisa juga dilihat dari istilah. Kalau menurut bahasa, Muhammadiyah itu berasal dari kata Muhammad dan mendapatkan imbuhan yah. Ya tak. Jadi Muhammadiyah. Ya tak. Jadi Muhammad dan ya. Muhammad itu apa? Muhammad itu berarti adalah seorang nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama atau menyebarkan agama Islam. Ya tak di situ artinya apa? Ya tak di situ itu menisbatkan. Ya, menisbatkan Muhammadiyah, ya, berarti yang dinisbatkan itu adalah siapa saja yang mau mengikuti Rasulullah Muhammad. Artinya apa? Artinya berarti ya itu artinya adalah pengikut. Maka menurut versi bahasa Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad. Bukan seperti Ahmadiyah. Ya, tidak seperti Ahmadiyah. Dan Muhammadiyah itu tidak sama dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga bukan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah itu kan yang diyakini, yang diikuti ajarannya itu kan ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Makanya mereka menamakan kelompoknya menjadi kelompok Ahmadiyah. Kalau Muhammadiyah, Muhammad atau Nabi Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul yang membawa ajaran Islam. Dan ini dipahami oleh semua kelompok. Baik itu dari golongan NU. Sama juga. Nah, kalau begitu Pak, berarti setiap orang Islam yang beriman kepada Allah dan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu semuanya orang Muhammadiyah. Ya kalau diartikan melihat artinya ya memang pengikut Nabi Muhammad, tapi kan tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Itu menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah Muhammadiyah itu artinya adalah organisasi atau persyarikatan yang bermaksud mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan serta menegakkan kebenaran ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pengertian secara istilah. Jadi maka kalau anak-anak nanti, Pak,
kita di dalam memahami Islam di Muhammadiyah itu seperti apa ya. Ini kembali kepada konsep utamanya, yaitu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ya. Jadi Muhammadiyah mengambil jalur itu. Nah, kenapa kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan itu kok mendirikan Muhammadiyah, ingin mendirikan Muhammadiyah? Ada beberapa sebab. Ada sebab-sebabnya. Kenapa Muhammadiyah itu dihadirkan, dibentuk, didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan? Sebab-sebabnya yang pertama adalah ini bisa kita lihat dari faktor subjektif. Yang pertama itu kita bisa lihat dari faktor subjektif. Faktor subjektif itu apa? Faktor subjektif itu adalah faktor yang berasal dari diri pendiri Muhammadiyah itu, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau itu melihat ada kesenjangan di dalam menerapkan atau mempraktekkan ajaran Islam ini. Ada kesenjangan. Islam yang dipahami kok tidak sama dengan Islam yang dipraktekkan. Kok khususnya masyarakat Jawa, Islam yang dipahami berbeda dengan Islam yang dipraktekkan. Dulu kok masih banyak sekali orang-orang yang masih memberikan sajen-sajenan untuk pohon-pohon yang besar, ya. Dianggap sajen-sajenan itu bisa mengusir roh-roh halus. Itulah pemikiran yang sesuatu yang dilihat oleh Kyai Ahmad Dahlan sebagai praktek yang menyimpang dari pemahaman Islam yang sebenarnya. Makanya Kyai Ahmad Dahlan berangkat dari situ. Itu salah satu contohnya. Maka kemudian praktek-praktek yang mempersiapkan atau memberikan sajen-sajenan untuk pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar, tempat-tempat yang dianggap keramat, itu kan dilihat sebagai suatu kesyirikan. Dilihat sebagai satu kesyirikan. Sedangkan Islam itu memahami bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga kalau ada kesyirikan di dalam dirinya. Iman itu menurut pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan, iman itu harus murni. Iman itu harus murni. Tidak boleh bercampur dengan namanya kesyirikan meskipun itu sedikit. Ya. Makanya konsep yang ditawarkan oleh Muhammadiyah, konsep yang diajukan oleh Muhammadiyah itu apa? Memberantas khurafat atau tahayyul dan khurafat. Apa tahayyul? Tahayyul contohnya begini, anak-anak. Tahayyul contohnya begini. Kalau ada kupu-kupu yang masuk ke ruang tamu, ya, kemudian kita berprasangka bahwa pasti akan ada tamu. Pasti akan ada tamu. Nah, ini tahayul. Apakah boleh kita berprasangka seperti itu? Karena begini, biar tidak salah paham nanti. Oh, ini enggak boleh. Dulu ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi, para sahabat itu menyangka bahwa gerhana matahari itu atau alam ini ikut berduka atas wafatnya putra Nabi. Pada saat itu putra Rasulullah SAW itu wafat, namanya Ibrahim. Ya, usianya sekitar hampir 3 tahun. Nah, jadi Ibrahim putra Nabi itu meninggal dunia bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari. Ya. Kemudian
Rame sudah para sahabat ini. Wah, alam ini ikut berduka. Ya. Atas meninggalnya, atas wafatnya putra Nabi, yaitu Ibrahim. Nah, Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan diutus untuk memurnikan tauhid, ya, memurnikan ketauhidan. Maka mendengar sangkaan dari sahabat itu, rame yang diperbincangkan oleh sahabat itu, dikumpulkan sahabat itu di satu tempat. Kemudian setelah sahabat itu berkumpul, kemudian Nabi naik ke atas mimbar, naik ke tempat yang tinggi. Kemudian menyampaikan kepada para sahabat, gerhana matahari, bulan itu adalah dua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari, gerhana bulan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan meninggalnya, ya. Tidak ada kaitannya dengan meninggalnya atau wafatnya jiwa seseorang. Ya. Jadi gerhana matahari pada waktu itu jangan dikait-kaitkan dengan meninggalnya putra Nabi. Nabi tidak berpesan seperti itu kepada para sahabat. Ya. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini berjalan menurut kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Ya. Kalau tadi saya contohkan misalnya, kupu-kupu yang masuk ke ruang tamu, kenapa kok kita tidak boleh berprasangka ini pasti akan ada tamu? Ya, haknya kupu-kupu. Hanya kupu-kupu mau masuk ke ruang tamu atau masuk ke ruang dapur. Allah berkehendak kupu-kupu itu masuk ke ruang tamu. Nah, kembalikan pemahaman kita kepada ini atas kekuasaan Allah. Tidak boleh, oh ini pasti akan ada tamu. Kalau ada tamu, ya kebetulan bersamaan dengan kupu-kupu yang masuk ke ruang tamu. Itu ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang menggelitik Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, kemudian beliau hendak mendirikan sebuah persyarikatan organisasi yang kemudian ya diberi nama Muhammadiyah. Dasarnya apa? Yang menjadi dasar dari berdirinya Muhammadiyah itu adalah Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya dan hendaklah ada segolongan umat. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi Muhammadiyah itu berangkat dari pemahaman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami tentang ayat ini. Hendaklah ada segolongan umat. Nah, segolongan umat. Muhammadiyah itu adalah segolongan umat. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuat segolongan umat. Segolongan umat itu yang nantinya menyeru kepada kebaikan. Selalu berbuat kebaikan, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf. Di situ berangkatnya. Jadi ya. Jadi anak-anak sekalian, berangkat dari ayat ini orang-orang yang diajak oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Sejalan dengan pemikiran beliau adalah pada kalimat yang terakhir pada surat Ali Imran ini. Apa? Hendak diajak sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang beruntung adalah orang-orang yang membuat kelompok, membuat fikrah atau kelompok organisasi persyarikatan yang persyarikatan itu atau organisasi itu untuk kebaikan, menyuarakan tentang kebaikan, menegakkan kebenaran, ya.
menyuruh kepada yang ma'ruf. Itu organisasi kelompok orang yang nantinya orang-orang yang ada di dalamnya itu ya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Tentu termasuk kita ya, ingin nantinya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Beruntungnya di piye toh, Pak? Ya, beruntungnya adalah ketika kita nanti di akhirat ya mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian mendapatkan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi tujuannya kita beragama itu kan dalam rangka itu, Pak. Ya. Jadi ini faktor subjektif namanya. Faktor yang timbul dari diri pelaku pendirinya itu sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahdah. Makanya Muhammadiyah tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Muhammadiyah mendirikan panti sosial. Ya, panti untuk ngurusi orang-orang jompo, ya. Untuk lembaga kesejahteraan anak, LKSA itu atau panti asuhan. Muhammadiyah mendirikan lembaga hukum. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk Muhammadiyah selalu bergerak untuk menebar kebaikan, memerintahkan untuk berbuat yang maaf. Saya kira itu saja dulu anak-anak ya. Konsep pemahaman kita ya, supaya kita sedikit agak paham. Nanti secara lebih lanjut dan lebih dalam lagi akan kita sampaikan, akan diperdalam pada materi. Nanti kalian ketemu dengan saya ya, di materi kemuhammadiyahan. Ya, kita berbicara lebih panjang lagi, lebih dalam lagi tentang Muhammadiyah. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kemuhammadiyahan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita memahami apa itu Muhammadiyah. Paling tidak anak-anak yes gak pegel Muhammadiyah menurut doa. Ada orang yang kayak pegel di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dianggap agama, bukan. Muhammadiyah itu bukan agama. Muhammadiyah itu hanyalah organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Airnya, Pak. Terima kasih kepada Pak Is. MC-nya tadi ya, saya isi dulu ya. Untuk anak-anak, ya dengarkan tadi Bapak Iswayuti memberikan soal apa tidak? Tidak ya. Kalau tidak bisa nanti anak-anak bisa merangkum. Kalau ketinggalan pembicaraannya Pak Is, nanti anak-anak bisa melihat di Facebook SMP Muhammadiyah 60-an. Tuh. Nanti anak-anak bisa mengulang kembali acara yang tadi itu, pemateri yang tadi itu. Paham? Terus di absen. Selanjutnya, apa lagi? Kita. Hah? Terus dikirim oleh guru. Sudah dikirim di grup dalam. Oh, soalnya sudah ada ya. Nah, soalnya materi kemuhammadiyahan sudah ada, anak-anak tinggal hanya menjawab pengumuman bahwasanya anak-anak kan setiap materi kan membuat rangkuman dari pembicaranya materi itu nanti dikumpulkan ya di sekolahan
Tapi kapan kita masih nggak tahu, hari apa, tanggal berapa kita masih nggak tahu. Sekalian nanti anak-anak pengambilan LKS. Paham? Jadi anak-anak nanti dikumpulkan rangkuman atau resumenya atau ringkasannya dari materi keislaman dan kemuhammadiyaan. Jadi nanti dikumpulkan pada saat anak-anak mengambil LKS di SMP dan hari dan tanggalnya belum ditentukan, ya. Ya, terima kasih. Saya dari Ketua Panitia hanya memberikan info tentang menjawab dan mengumpulkan tugasnya. Bisa dilanjutkan kepada MC, monggo. Saya ucapkan terima kasih. Menuju acara terakhir yakni penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi lagi. Menuju acara terakhir yakni penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman lagi?